Hai saham gorengan loyal member, balik lagi dengan rekomendasi saham swing kali ini untuk week 4 Maret 2025. Sekaligus menandakan akhir minggu Maret ya, dimana nanti kita akan break, ada libur lebaran cukup panjang, dan setelah itu kita baru akan masuk ke rekomendasi swing yang berikutnya. Seperti biasa, saya mau mengingatkan, saham swing ini berbeda dengan saham biasanya. Saham swing ini memiliki kriteria buy on weakness dan follow the trend, sehingga risknya lebih rendah dibandingkan saham scalping ataupun saham one day trading. Keuntungan rata-rata biasanya 3-5% dan di hold 3-5 hari. Jadi beli di Senin, jual di Rabu atau Jumat. Seperti biasa saya akan memberikan 2 sesi dari video ini. Yang pertama adalah rekomendasi saham minggu lalu. Kalau Anda tidak percaya dengan saham-sahamnya yang saya sudah rekomendasikan, bisa cek dulu video sebelumnya, lihat rekomendasinya apa saja, dan kembali lagi untuk lihat update pergerakannya di aplikasi manapun kalau saham-saham ini untung atau tidak, ya, dari minggu lalu, dan rekomendasi saham untuk minggu depan. Kalau kalian tertarik ya, untuk rekomendasi-rekomendasi sejenis, kalian mungkin sudah untung dengan saham swing dari kita, dan kalian mau lebih naik level lagi nih, mungkin untung di level harian ataupun scalping ataupun menitan atau jaman, kalian bisa join ke saham gorengan premium. Ini ada di bit.ly/ksg premium. Oke, nggak pakai lama-lama, kita langsung masuk ke update rekomendasi minggu lalu. Yang pertama sahamnya ini ada FAST ya. Saya rekomendasikan di hari Jumat kemarin itu untuk beli di harga 98. Nah, di hari Seninnya, FAST ini sudah langsung ke 119, ini sudah lebih dari target saya di 111. Nah, kita nggak muluk-muluk, kalau kalian ikuti rekomendasi saya saja, FAST ini berarti kalian sudah untung 13%. Kalau kalian masih hold, berarti kalian untung lebih, mungkin sekitar 14 sampai dengan 15%. Nah, FAST ini masih menarik untuk di hold, karena dia sekarang kondisinya sedang break dari MA5, ya, dan sedang menguji dari trendline resistance-nya yang sekarang sudah menjadi trendline support. Kalau di hari Senin dia menaiki dari angka 115 ini closing-nya, ya FAST ini akan lebih menguat lagi. Gitu ya. Nah, yang kedua rekomendasi saya itu ada PDPP. Nah, PDPP ini saya rekomendasikan hari Senin di 555. Dan saya targetkan untuk jual di 605. PDPP ini harganya terakhir closing itu masih di 575 dengan penguatan yang selalu signifikan di sini ya. Nah, di sini artinya kalian masih boleh hold. PDPP ini kalian masih boleh hold hingga harganya mungkin ke sekitar angka 600-an. Karena di sini trennya masih menguat, stokastik masih menguat, belum mencapai area overbought. Dan ini masih sangat layak untuk di hold. Buat kalian yang masih hold dan sudah beli sesuai dengan rekomendasi saya, berarti kalian sudah floating profit setidaknya 3-4%. Ya, karena targetnya 9% dan di sini dia sudah mencapai setengahnya. Dan happy cuan untuk 2 saham yang ambil tadi ya, FAST dan PDPP. Tapi ada satu saham yang saya rekomendasikan dan ternyata tidak naik ya. Nah, ini adalah Bola. Nah, Bola ini saya rekomendasikan di Senin di harga 93, ya, tapi ternyata Senin ini dia open dan close-nya pun langsung turun ke angka 91. Nah, berarti buat kalian yang ambil Bola, ya, dia kena batas aman langsung di hari Senin. Dan betul ya, keputusan untuk take profit-nya, batas amannya ini sangat betul, karena begitu dia break dari support-nya, ternyata dia closing hingga ke 85, lebih rendah lagi dibandingkan harga di Jumat kemarin. Dan Bola ini belum menarik, ya, belum menarik lagi karena stokastiknya sudah menunjukkan area dead cross, ya, dia akan menurun terus, mungkin sampai ke level 80-an, ya, 83 sampai 80, sebelum akhirnya dia baru memantul. Oke, itu 3 rekomendasi yang saya rekomendasikan minggu lalu. Sekarang kita akan masuk ke rekomendasi yang saya rekomendasikan untuk minggu depan. Jadi kalian bisa beli saham-saham ini di Senin sesuai dengan harga buy yang saya rekomendasikan. Yang pertama ini ada Aro Minerals ya, ADMR.
Nah, kenapa ini menarik? Karena tren minornya ini sedang membuat uptrend. Nah, di sini ya, kalau kalian lihat nih, tren minornya ini sedang uptrend. Nah, tren minor yang uptrend seperti ini kemungkinannya sangat positif, apalagi kalau dia break dari MA5-nya. Nah, potensi yang dikejar adalah ke bukit sebelumnya di 1040. Nah, ini mirip lah seperti ini ya, tren lainnya ya, dimana ya ini mirip seperti inilah ya, tren lainnya ya, dimana ini bukit sebelumnya, dan ketika dia membentuk tren minor uptrend seperti ini ya, di sini dia sedang tren minor uptrend, ketika dia break ya, ataupun di sini ya, kadang-kadang ada false break-nya. Nah, ketika dia break dari MA5-nya, di sini ada potensi untuk dia mengejar lebih dari bukit sebelumnya, ya bahkan bukit yang ini pun sama dia di break ya ke sini. Nah, perbedaannya apa? Kadang-kadang ada false break-nya seperti ini. Perbedaannya apa? Adalah ketika ini disupport oleh stokastiknya. Nah, ketika dia disupport stokastiknya, sahamnya ini biasanya naik cukup tinggi. Ini tidak berada di area oversold ya, tapi stokastiknya sedang masih potensi menguat. Nah, saya ambil bukit sebelumnya yang dekat saja ke arah sini. Jadi kemungkinannya ADMR ini akan menguji angka di 950. Dan ini akan saya jadikan target pertama dari ADMR. Buy dengan target ke 950, yang artinya 4,4%, dengan batas amannya pasang di sekitar 2% saja. Nah, oke. Segini ya. Nah, kalau angka 950 ini di hold dan closingnya di atas dari 950 nantinya ya, mungkin di hari Selasa atau Rabu, kalian boleh naikkan targetnya menjadi setengah dari bukit sebelumnya. Ini angkanya ke 990, di mana target profitnya menjadi 8,79%. Nah, ini kenapa? Karena saya asumsikan di angka tersebut belum mencapai area overbought dan belum akan terjadi koreksi kalau dia menguat. Artinya closingnya di atas dari garis 950 ini. Oke, itu saham yang pertama, ADMR. Yang keduanya adalah Meja. Nah, Meja ini beberapa kali saya rekomendasikan, beberapa kali berhasil juga ya. Nah, di sini saya melihat ada tren yang menarik lagi, di mana saya bisa mengkoreksi dari tren sebelumnya. Kalau Meja ini sedang menguat. Nah, kalau kalian lihat trennya, sebenarnya bisa dibuat seperti ini kan, trennya. Karena sebelumnya sempat false breakout, dan dia turun sampai menguji supportnya di angka 368. Tapi di sini spekulatif saja, kita akan ambil karena dia break dari trendline supportnya lagi. Nah, di sini. Nah, di sini pengujiannya adalah mirip. Saya ambil ke bukit sebelumnya saja, tarik sampai ke lembah terdekatnya, yang artinya setelah dia break dari MA5-nya, di sini dia sudah break dari MA5-nya, kemudian dia break dari trendline supportnya, trendline resistance-nya yang kemudian akan menjadi support, dengan stokastik yang hampir mencapai area oversold dan sudah membentuk golden cross. Ini menurut saya potensinya, ya, volumenya juga sedang menguat, mengkonfirmasi dari tren, mengikuti dari kenaikan ini. Potensinya menurut saya adalah menarik untuk menguji ke angka di sini ya. Nah, ke angka 412. Dan batas amannya saya pasang saja ke 2-3% di sini, 1,5%. Nah, di sini potensinya adalah kalau dia masih melanjutkan penguatan, kalian bisa naikkan take profitnya hingga ke closing sebelumnya, di mana dia akan menguji lagi angkanya di sini di 442 dengan target profit sekitar 11%. Nah, biasanya kalau dia break dari MA5 ya, saya kasih contoh poin-poinnya. Meja ini kalau dia break dari MA5 potensinya cukup tinggi ya naiknya. Nah, di sini dia break dari MA5, bisa dilihat candlenya break dari MA5, stokastiknya menguat. Di sini juga dia break dari MA5, ya, stokastiknya juga menguat. Nah, di sini juga dia break dari MA5, stokastiknya menguat, dan pola yang sama menurut saya akan terulang di sini. Jadi ini bisa jadi target untuk Anda beli dan jual, ya. Oke, itu rekomendasi yang kedua.
Rekomendasi yang ketiga, ini ada Aldo. Nah, Aldo ini punya tren yang beda dengan dua saham yang tadi. Tren Aldo di sini adalah reversal. Nah, kalau kalian yang nggak suka saham reversal, ya pikirin dua saham yang tadi aja, pilih salah satu yang mau kalian ambil. Tapi kalau kalian mau spekulatif lebih tinggi dari saham reversal, silahkan untuk coba cek saham Aldo. Silahkan untuk cek saham Aldo, karena di sini menurut saya sih poinnya cukup menarik. Ya, di mana dia break dari MA5-nya, diikuti dengan stokastik yang menguat, dan kalau kalian lihat dari tren sebelumnya, ya kalian harus abaikan ini karena di sini volumenya kecil sekali. Rata-rata volumenya hanya segini. Ya, ini kemungkinan false breakout jika volumenya sekecil ini ya dimain-mainkan sangat mungkin. Sedangkan di sini sudah mulai ada penguatan volume. Jadi di sini saya mulai spekulatif kalau ini bisa. Nah, contohnya adalah di sini. Ketika dia mulai ada penaikan volume, dia mulai naik seperti ini di saham Aldo. Di mana di sini penaikan volumenya masih sedikit, tapi saya mulai coba spekulatif di mana dia sudah diikuti dengan break dari MA5-nya juga. Pasang target aja ke bukit sebelumnya, tarik ke lembah sebelumnya, kita pasang target kecil aja dari MA5-nya, dari harga closing sebelumnya, menuju ke resistance terdekatnya di 515 dengan batas aman di MA5-nya, yang artinya kalau dia closing di bawah MA5-nya, silahkan langsung cut loss. Nah, target ini seperti biasa bisa kita naikkan ke sini ya. Nah, ini adalah menjadi support di mana banyak sekali pemantulan terjadi di harga ini. Ya. Nah, ini adalah target keduanya, yaitu di 535. Itu aja 3 saham yang saya rekomendasikan. 2 diantaranya adalah follow the trend, 1 adalah reversal atau buy on weakness. Kalian bisa lakukan pengecekan terhadap ketiga saham tersebut dan pilih dan analisa mana yang kalian anggap menguntungkan. Oke, jangan lupa subscribe dan ikuti langsung terus keberlanjutan rekomendasi-rekomendasi saham gorengan di komunitas saham gorengan di Telegram. Terima kasih.